Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Chef Brian Wicaksono. Hari ini nih saya jalan-jalan ke tempat pembuatan tahu, tepatnya di Sentra Home Industry Tahu di Purwogondo, Kartosuro. Nah, saya mau sedikit bocoran aja. Di tempat ini tuh warganya sekitar hampir 70% itu adalah pembuat tahu atau pengolah tahu. Pasti penasaran, seperti apa sih ya tahu yang biasa sering kita makan tiap hari itu buatnya gimana? Proses dari kedelai hingga sampai tahu digoreng itu seperti apa? Ya udah, hari ini nanti saya akan ajak kalian jalan-jalan ya kan. Ada dua tempat ya. Yang satu nanti pembuatan tahu juga, terus yang satu sama pembuatan tahu juga ya. Ada dua tempat yang akan saya kunjungi ya kan. Tentu saja dari awal pembuatan tahu nanti kalian akan tahu dan siapa tahu kalian mau bikin tahu sendiri di rumah. Oke, yuk ikut saya. Oke, nah di Purwogondo ini selain pembuatan tahu ya, ini ada pengolahan tahu nih. Saya ketemu pengolahan tahu dengan Pak siapa Pak? Bapak Panto. Nah ini Bapak Panto dia akan goreng tahu pong ya Pak ya. Iya. Nah tahu pong itu yang biasanya tahunya yang dalamnya kosong itu ya, itu nanti bisa diisi macam-macam ya Pak. Bisa tahu susur, tahu isi, tahu bakso. Nah biasanya kalau kalian beli di pasar yang sudah digoreng, nah ini prosesnya ya. Ternyata gorengnya nggak asal goreng, ada tekniknya ya. 2 kali penggorengan ya Pak ya. Iya. Itu pakai minyak yang nggak terlalu panas, setelah setengah matang baru masukin ke minyak panas. Oke, penasaran? Ya udah, kita lihat Pak Panto gorengnya seperti apa. Ini yang nggak panas, tujuannya untuk mengurangi kadar air. Oh oke. Jadi ini goreng yang minyak tidak terlalu panas. Tujuannya guys untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada tahu. Jadi nanti bisa ngembang ya Pak ya. Oke, seperti itu. Ini udah mulai mengapung semua ya Pak ya. Oke, nah ini udah mulai mengapung semua pemirsa. Nah ini tandanya langsung kita pindah ke penggorengan yang lebih panas lagi. Oke. Oh. Berarti langsung mekar ya Pak ya? Ini kan kadarnya udah habis. Iya. Udah kurang banyak, kesini tinggal habis mekar. Oke. Jadi langsung mekar nih pemirsa. Dimasukin langsung dia ngembang. Oke, nah ini masaknya juga nggak pakai kompor gas atau kompor minyak nih ya Pak ya. Yeah. Ini kompornya pakai kompor menggunakan bahan bakar limbah kayu atau serabut kayu ya. Nah ini limbah mebel itu nanti dibakar, kemudian nanti asapnya langsung keluar ke cerobong. Nah seperti itu, jadi masih tradisional banget. Wah keren banget. Terima kasih Pak ya, saya udah diizinkan buat ngeliat cara pengolahan tahu pong ya, seperti ini. Saya mau main ke pembuatan tahu dulu Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Oke pemirsa, saya sudah sampai ya di salah satu produksi atau sentra produksi tahu di Purwogondo. Nah ini tempatnya Mas Jaibul. Oke, saya mau nyari orangnya nih, mana nih? Nah itu dia orangnya. Halo Mas, apa kabar Mas? Apa kabar? Nah ini pemirsa, ini Mas Jaibul, pemilik produksi rumah tahu ini ya. Home Industry. Ini masih tradisional tanpa bahan pengawet. Ya. Oke, Mas, ini kan tadi saya udah muter-muter nih ya. Ternyata di Purwogondo itu kebanyakan pembuatan tahu ya. Ya, sini sentra industri kecil tahu. Sentra industri kecil tahu ya. Dan kalau boleh jujur saya pertama kali kenal itu tahun 2007 saya makan tahu Purwogondo dan saya paling suka. Biasanya saya punya teman namanya Dimas. Saya sering biasanya nitip suruh bawain 1 plastik tahu. Di sini enak ya. Nah, tapi di balik itu pasti kalian penasaran gimana caranya membuat tahu dari kedelai sampai udah jadi tahu seperti ini, dicetak seperti ini ya Mas ya. Nah, nanti saya sama Mas Jaibul pengen tahu nih. Mas Jaibul tunjukin ya dari awal tuh prosesnya aja seperti apa mulai dari kedelai sampai jadi tahu.
seperti itu. Oke, yang pertama, nah kita ngapain dulu nih? Di mana dulu nih? Dari kedelai dulu. Dari kedelai, oke, yuk kita ke situ. Oke, ini kedelainya ini yang dipakai jenis kedelai apa nih mas? Kedelai Amerika. Oh, dari Amerika. Wah, ternyata ini ya, walaupun home industry kedelainya dari Amerika. Kenapa nggak kedelai lokal mas? Oh, dari lokal itu nggak mencukupi. Nggak mencukupi ininya, kuotanya ya? Oke, ternyata belum mencukupi kuota. Berarti buat petani-petani kedelai ya kan, tingkatkan produksinya. Ya, bisa dipakai. Tapi secara sama atau enggaknya sama ya sebenarnya? Atau beda? Ya, Kualitasnya sama. hampir sama ya. Oke, nah ini kedelainya kering atau Ini dari kering, kemudian direndam dulu. direndam ya, direndam air biasa. Oke, Kurang lebih selama 3 jam. 3 jam. Oh dia mekar, langsung mekar gitu ya. Oke, direndam terus jadi seperti ini. Oke, Kemudian dicuci dulu. dicuci, kemudian jadilah seperti ini ya. Nah, ini sudah dicuci. Ini kulitnya udah otomatis ngelupas sendiri ya. Iya, nanti Oke, jadi seperti ini baru di kan ke seleb. slab atau mesin penggiling kedelai. Nah ini juga terus ya, nyala terus ya berarti ya. Ini berarti air ini fungsinya membantu proses penggilingannya. Oke, berarti dari kedelai ya pemirsa, dari kedelai kering direndam sekitar 3 jam, kemudian dicuci, ditiriskan, baru digiling sampai halus. Oke, setelah ini apa nih? Kita ke sana. Oke. Prosesnya Masuk ke dimasak. dimasak pakai uap. Wow, dimasak pakai uap. Nah, ini kenapa pakai uap, Mas? Biar nggak tercampur sama air. Oh, biar nggak tercampur sama air. Oke, berarti ini apa namanya, pipa ini pipa uap ya berarti ya. Oke, pipa uap. Dari ketelnya nih, ini pemirsa. Kalau pengen tahu ketelnya itu dari itu. Itu pembakarannya dari serbuk kayu ya. Serbuk kayu atau grajen. Ya, oke. Berarti ini dimasak dari yang digiling, dimasak tambahin air aja ya. Iya. Oke, itu dimasak sampai mendidih. Sampai mendidih sampai tanah itu. Sampai tanah. Disaring. Oke, disaring pakai kain. Kain. Oke. Setelah disaring, Mas. Setelah disaring nanti dibumbu di sini. Disaring, diambil airnya, ampasnya Ampasnya ini. Nah, ampasnya ini biasanya untuk pakan ternak atau bikin tempe gembus. Iya. Bisa bikin tempe gembus. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi ini bisa dijadikan makanan lagi atau dijadikan makanan ternak. Tapi kalau dijadikan makanan lagi, otomatis protein dan gizinya itu sudah hampir hilang ya, karena udah tersaring, diambil di bakal calon tahunya nanti. Ya, seperti itu. Nah, setelah disaring, berarti diambil airnya aja ya, Mas? Air sama patinya. Ya, cuma diambil patinya. Patinya itu semacam kayak tepungnya ya, seperti itu, tepung yang dihasilkan dari kedelai yang sudah dimasak tadi. Kemudian dibumbui. Oke, kita lihat yuk. Air cokaknya dikuras dulu. Oke. Nanti diambil patinya, kemudian dibak. Oke, nah ini air asam ya? Iya. Air asam atau air kasih coka. Oke, ini untuk misahin antara air dengan ampasnya ya? Dari patinya? Kayak semacam bumbunya. Oh, bumbunya. Oh, ternyata bumbunya pemirsa ya. Jadi air cuka ini atau air asam ini semacam seperti bumbunya si tahu. Oke, nah ini ketika diambil berarti nanti akan tersisa endapan. Endapan pati dari kedelai itu. Oh, oke, endapan pati dari kedelai. Nah, setelah itu baru nanti proses di-press, dicetak ya. Dicetak itu simple pemirsa. Jadi endapannya dikumpulin dalam satu wadah box seperti ini. Kemudian dikasih kain ya Mas ya, kasih kain, dilipat, nanti di-press sama tutup kayu gitu. Ditindih batu. Tindih batu. Itu kurang lebih lama nggak sih, Mas? Ya, paling ya sekitar 20 menitan. 20 menit kemudian baru bisa dipotong atau didiemin dulu. Langsung dipotong bisa. Wah, ternyata seperti itu ya cara buat tahu, tapi kita ikutin ya. Nanti pemirsa dari step awal sampai akhir diikutin, pasti seru banget cara bikin tahu. Oke.
Nah, Mas, ini berarti yang sudah setelah dipres tadi ya, 20 menit jadinya seperti ini pemirsa. Ini satu apa ya namanya? Satu balok. Satu balok. Satu plat ya, satu plat ini bisa jadi berapa tahu nih ya? Tergantung ukuran ya. Tapi rata-rata ukurannya? Ya 10 kali 15. Oh, 10 kali 15. Oke. Ini motongnya nggak pakai garisan memang? Langsung potong ya? Pakai. Oh, pakai garisan? Garisan seperti ini. Oh, ada garisannya juga. Oh, ternyata saya kira udah langsung potong otomatis gitu ya. Oke, berarti dipotong baru didistribusikan atau dipasarkan ke pasar-pasar tradisional seperti itu atau supermarket seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, sudah produksi tahu berapa tahun, Mas? Kira-kira hampir 9 tahunan. 9 tahun bikin tahu. Wah. Nah, satu hari, kita ngomong satu hari. Pasti dari subuh ya bikinnya atau dari pagi? Mulai start bikin. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai sore? Sampai kira-kira ya jam 4, jam 5. Jam 4, jam 5 sore. Itu bisa menghasilkan berapa tahu nih? Kurang lebih. Ya 80-an ember kayak 80-an ember. Ya, ember apa namanya? Ember cat seperti ini 80. Banyak banget ya 80 ya. Wah, berarti ini satu rumah produksi aja 80 ember. Di sini kurang lebih ada banyak banget ya. Ada banyak banget home industri pembuatan tahu. Wah, berarti ini salah satu penyuplai gizi masyarakat. Karena tahu itu banyak sekali gizinya pemirsa. Selain murah harganya, banyak gizinya, enak dibuat apa-apa. Iya, oke. Makasih banyak Mas. Saya udah diizinin buat main ke tempatnya Mas, kemudian dikasih tahu cara buat tahunya dan buat pemirsa semoga bermanfaat ya. Gimana cara bikin tahu, kalian jadi lebih tahu ya kan. Tentu saja pembuatan tahu tadi tanpa bahan pengawet, tanpa formalin, tanpa apapun ya. Benar-benar murni dengan cara tradisional. Seperti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya Chef Brian Wicaksono. Harus pamit dan terima kasih buat semua warga Purwogondo yang tadi saya sudah repot-repotin ya. Semoga nanti industri tahu Purwogondo semakin maju lagi ya Mas ya. Semakin go internasional, siapa tahu nanti di packaging, di ekspor dan siapa tahu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, yang belum subscribe YouTube channel saya langsung aja subscribe di Chef Brian Wicaksono. Nyalakan logo lonceng, share, like, komen. Oke, jangan lupa sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.